Oke, jadi sekarang kita bakal bahas ujian perbaikan yang tahun 2022. Sorry, 2019 ya. 2022 yang di video sebelumnya lagi. Nah, ini ada 5 soal eh, dari soal ujian perbaikan ini. Nah, soal yang pertama ini dia itu tentang dinamika ya, dinamika benda titik. Kita dikasih suatu balok yang masanya 5 kilogram bergerak ke atas di lantai licin. Sorry, bergerak ke atas, lantainya nggak licin ya, lantainya kasar dengan koefisien gesek kinetik 2,1. Terus sudut kemiringannya theta, tapi nilai tangan tetanya itu 3/4. Nah, terus dia dikasih gaya dorong ke kanan kayak gitu. Yang besarnya itu 120 Newton. Oke. Gambarkan diagram gaya pada balok untuk masing-masing komponen. Searah gerak dan tegak lurusnya. Oke, jadi sekarang kita diminta gambarkan diagram gaya dari si balok ini untuk masing-masing komponennya. Kayak gini. Nah, oke, berarti kan sekarang si baloknya itu dia terkena beberapa gaya kan ya. Yang paling utama adalah gaya berat dia karena otomatis kan si balok itu punya massa. Jadi pasti dia bakal punya gaya berat. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan ini bidang miringnya, ini baloknya gitu. Si baloknya itu kan didorong oleh gaya F tekanan gitu. Didorong oleh gaya F tekanan kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa si baloknya itu dia juga punya berat. Jadi nanti dia ada gaya berat arahnya ke bawah gitu. M dikali G kayak gitu. Nah, habis itu di sini kan permukaan lantainya itu kasar ya. Karena permukaan lantainya kasar nanti bakal ada gaya gesek ke bawah. Sini. Ketika dia baloknya didorong ke atas dengan misalkan FK gaya geseknya. Terus gaya dorong F ini maupun MG-nya itu bisa kita pecahkan. Kalau misalkan ini sudutnya adalah theta gitu, maka MG itu bisa kita pecah, ada yang arahnya ke sini, ada juga yang arahnya ke sini, sejajar dengan bidang miring. Yang turun ke bawah sini, kalau misalkan ini sudutnya theta, maka sudut yang sama dengan theta lagi itu adalah yang ini kan. Berarti yang sejajar, yang tegak lurus dengan bidang miring itu adalah MG cos theta. Terus yang sejajar bidang miring itu adalah MG sin theta. Oke. Sementara, oh ya, sama di arah tegak lurus bidang miring itu ada gaya lagi, itu gaya normal. Nah, terus gaya yang F-nya itu juga bisa kita uraikan. Kan dia arahnya ke kanan gini, gaya F. Kalau kita perpanjang. Nah, maka gaya F-nya ini bisa kita uraikan ada yang sejajar bidang miring di sini, sama ada juga yang tegak lurus bidang miring ke bawah. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan di sini sudutnya theta, terus di sini theta, maka theta lain yang sama dengan theta lagi itu adalah yang di sini antara gaya yang sejajar bidang miring dengan gaya F-nya. Nah, kalau kayak gitu berarti yang sejajar bidang miring komponen F-nya itu adalah F cos theta. Sementara yang tegak lurus bidang miring ke bawah sini itu adalah F sin theta. Nah, ini adalah komponen-komponen gaya yang berada pada si balok F ini. Nah, ini bisa dipusatkan bisa kita gambar jadi yang warna kuning. Kayak gitu. Nah, tuliskan persamaan gaya untuk masing-masing komponen. Berarti sekarang kita bagi jadi dua komponen. Komponen pertama itu adalah komponen yang arahnya sejajar bidang miring. Berarti kalau kita bikin arahnya itu kayak gini. Ini sejajar bidang miring. Misalkan kita kasih nama sumbu X. Sama komponen yang arahnya tegak lurus bidang miring. Misalkan kita kasih nama sumbu Y. Oke. Nah, berarti yang arahnya sejajar bidang miring itu bisa kita tulis sebagai sigma fx. Nah, di sini kan di balok itu gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik kan. Karena gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik, maka si balok itu nanti bisa bergerak di sepanjang bidang miring ini. Jadi yang arah sebaliknya itu sigma fx itu sama dengan m kali p. Ada percepatan. Nah, misalkan dia gerakannya arahnya ke atas. Kalau dia gerakannya arahnya ke atas mendaki bidang miring, ini arah percepatannya gitu ya. Maka komponen gaya yang positif itu adalah F cos theta. Sementara gaya-gaya melawan F cos theta yaitu mg sin theta sama FK, dia bakal bernilai negatif. Jadi ini F cos theta dikurangin mg sin theta gitu ya.
dikurangin GGC kinetik itu sama dengan M dikali A. Nah, ini persamaan satu. Terus yang kedua itu untuk arah Y-nya. Untuk arah Y, sigma FY itu sama dengan 0. Arah Y-nya itu kan adalah arah yang tegak lurus dengan bidang miring ini. Jadi nilai total gayanya sama dengan 0. Karena kan balok itu nggak bergerak di panjang bidang miring, ya. Di tegak lurus bidang miring. Nggak loncat-loncatan gitu terhadap bidang miring. Nah, jadi kayak gitu kita bisa dapat untuk arah sumbu Y yang ke atas atau ke arah sumbu Y positif itu adalah M doang. Sementara sisa-sisanya yaitu F sin theta sama MG cos theta, ini sama ini, itu arahnya adalah bawah. Nanti kita bisa bikin N positif dikurangin F sin theta dikurangin MG cos theta. Nilainya sama dengan 0. Karena mereka masing-masing arahnya adalah melawan dari si G normal N. Atau kita bisa dapat G normalnya itu nilainya sama dengan F sin theta ditambah MG cos theta, dia nilainya ya ini. Nah, ini persamaan. Nah, ini persamaan gerak ya, untuk gaya 1 sama G2. Nah, tapi di sini kan masih ada GGC kinetik ya. Nah, GGC kinetik itu bisa kita pecah juga. Jadi F kinetik gitu ya. Itu nilainya sama dengan koefisien GT kinetik mu K dikalikan dengan N. Kayak gitu. Nah, itu sama gitu. Nah, kalau persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 1, nanti kita dapat persamaan satunya itu berubah jadi kayak gini. Jadi F cos theta gitu ya. F cos theta dikurangin MG sin theta kayak gini, dikurangin mu K dikali M itu sama dengan M dikali A. Nah, ini persamaan 3. Persamaan 4 ya. Persamaan 4. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada berdanya, pada arah X atau yang sejajar bidang miring dan pada arah Y yang tegak lurus dengan bidang miring. Kayak gitu. Nah, terus yang C-nya tentukan besar percepatan dari balok. Nah, besar percepatan dari balok itu bisa kita cari dengan cara menyelesaikan persamaan 4 sama persamaan 2. Jadi kalau persamaan 2 kita substitusi ke 4, persamaan 2 kita substitusi ke 4, nanti kita dapat F cos theta dikurangin MG sin theta dikurangin mu K. Nah, N-nya kita ganti sama ini. Kita ganti sama F sin theta ditambah MG cos theta sama dengan M dikali A. Kayak gitu ya. Nah, berarti percepatannya kita dapat dari sini. A itu nilainya sama dengan F dikali cos theta dikurangin mu K dikali sin theta. Kayak gitu. Terus dikurangin MG gitu ya, dikali sin theta dikurangin mu K dikali cos theta. Gitu. Kan ini minus mu K cos theta dikali ke dalam jadi negatif juga ya, MG cos theta. Nah, terus dibagi sama M. Nah, tinggal kita masukin aja nilainya. Gayanya berapa, F-nya, cos theta-nya berapa, mu K-nya berapa, sin theta-nya berapa, terus M-nya berapa. Tapi kan di sini yang diketahui itu bukan nilai theta-nya berapa ya. Cuma diketahui bahwa tan theta-nya itu sama dengan 3/4. Nah, kalau tan theta-nya sama dengan 3/4, kita bisa cari sin theta dan cos theta-nya. Dari mana nyarinya? Nah, tan itu kan kalau misalkan kita gambar segitiga siku-siku, misalkan ini sudutnya theta ya. Tan itu kan adalah depan per samping ya. Berarti depannya 3, sampingnya itu 4. Nah, kalau kita cari pakai Pythagoras, maka sisi miringnya itu 5. Nah, dari sini kita dapat sin theta. Jadi sin theta-nya itu adalah depan per miring, 3/5. Terus kalau cos theta-nya itu adalah samping per miring, berarti 4/5. Kayak gitu ya. Nah, ini gaya-gaya. Berarti gaya dorongnya 120 Newton dan masanya adalah 5 kilogram. Nah, terus untuk percepatan gravitasi kita pakai 10 aja kan di sini dimintai di soal pakainya 10. Gitu. Nah, tinggal dimasukin semua nilainya ke sini, nanti dapat percepatannya berapa dalam satuan meter per second. Kayak gitu kurang lebih untuk yang oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor keduanya. Nah, terus kalau yang di nomor keduanya, mana nomor dua? Nomor dua. Ah, ini ya. Nah, nomor duanya ini adalah kasus, kalau dilihat sekilas itu kayak kasus energi ya. Jadi kita punya benda A ya, yang mula-mula berada dalam keadaan diam. Ini benda A. Di atas ini. Gitu.
Nah, terus dia berada pada lintasan licin, yang mana lintasan licinnya itu dia punya ketinggian adalah H besar. Habis itu dia turun, turun sampai bawah terus menumbuk benda B. Ya, yang benda B itu juga diam di ujung lintasannya, tapi masanya lebih kecil, MB-nya 3 kg. Tentukan kecepatan benda A di bagian bawah lintasan, tepat sebelum menumbuk benda B. Berarti ketika dia meluncur dari atas ke bawah sini, pas banget sebelum nabrak, itu kecepatannya berapa? Kayak gini. Tapi akan dulu. Berarti kalau dari sini, ya, ini kan masa benda A, MA gitu, itu adalah 5 kg. Oke. Terus masa benda B, MB, B, adalah 3 kg. Dan dia ketinggiannya H. Nah, ini kita bisa menggunakan karena lintasannya ini licin, lintasannya licin, kita bisa menerapkan teorema usaha dan energi kinetik atau kekekalan energi gitu ya. Teorema kekekalan energi. Jadi energi mekanik di A, EM di A sama dengan energi mekanik di B. Yang mana di titik A ini kan dia kecepatannya 0, diam. Artinya energi mekanik di titik A ini bentuknya cuma adalah energi potensial aja. Nggak ada energi kinetik. Di EKA-nya 0. Sementara kalau di titik B di bawah, ya kan ketinggiannya habis ya. Ketika si balok A-nya itu udah sampai bawah sini, ketinggiannya habis, maka EP-nya sama dengan 0. Tapi sekarang energi kinetiknya dia ada. Berarti sekarang ketika dia di bawah, energi mekaniknya itu bentuknya adalah energi kinetik. Berarti kita bisa gunakan persoalan energi mekanik awal untuk balok A gitu, sama dengan energi mekanik akhir untuk balok A juga. Nah, energi mekanik awalnya kan potensial doang, berarti M dikali G dikali ketinggiannya. Sementara kalau di titik akhir kan tinggal energi kinetik aja, berarti setengah M pi A kuadrat. Nah, ini M yang bisa coret, kita dapat pi A-nya itu adalah 2GH di akar. Gitu. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Kan hanya itu adalah 3,2 meter. Tapi kalau kita masukin 2 dikali 10 dikali 3,2 di akar, 3,2 dikali 2 kan 6,4. Kalau dikali 10 jadi 64. Berarti akar 64. Nah, berarti akar 64 itu kan 8. Berarti kecepatannya adalah 8 meter per second. 8 meter per second ketika dia sampai di bawah. Kayak gitu. Nah, terus mereka bertumbukan. Dan tumbukannya itu terjadi secara lenting sempurna. Oke, secara lenting sempurna. Karena tumbukannya terjadi secara lenting sempurna, maka ingat syarat dari tumbukan lenting sempurna itu ada dua. Tumbukan elastik, gitu. Elastik atau bahasa lainnya adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Nah, elastik atau lenting sempurna itu kondisinya adalah yang pertama momentumnya total. Jadi momentum sebelum tumbukan, sebelum itu nilainya sama kayak momentum setelah tumbukan. Tumbukan. Dan jangan lupa momentum itu adalah besaran vektor. Terus yang kedua, ini syarat pertama. Syarat kedua, dia adalah energi kinetiknya tetap. Ingat ya, energi kinetik bukan energi mekanik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan itu nilainya bakal sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Kayak gitu. Oke. Nah, dari syarat kekekalan momentumnya yang pertama, nih, dari syarat kekekalan momentum nanti kita bakal dapat bahwa ini momentum sebelum tumbukan kan yang sebelum tumbukan yang bergerak itu adalah benda A aja kan itu. Jadi momentum sebelum tumbukannya itu cuma momentum dari benda A aja. Berarti MA dikali VA. Gitu. Sementara setelah tumbukan, kan yang bergerak sekarang ada dua ya, A dan B. Berarti sekarang MA dikali VA aksen itu adalah kecepatan benda A setelah tumbukan. Ditambah MB ditambah VBX, dikali VBX. Nah, ini persamaan satu. Nah, terus nah ini syarat dari kekekalan momentum ya. Nah, gimana dengan syarat dari energi kinetik, kekekalan energi kinetiknya? Nah, berarti kalau dari syarat kekekalan energi kinetiknya, kita bisa dapat setengah MAVA kuadrat, gitu ya. Terus setelah tumbukan itu adalah setengah MAVA aksen kuadrat ditambah setengah MB IB aksen kuadrat. Gitu. Karena energi kinetik setelah tumbukan sama sebelum tumbukan itu harus sama gitu. Oke. Nah, ini kan bisa disederhanain ya. Jadi setengahnya dicoret.
tulis. Jadi ntar kita dapat MA VA kuadrat sama dengan MA VA aksen kuadrat tambah MB VB aksen kuadrat. Ini persamaan dulu. Nah, yang kita cari itu kan adalah kecepatan benda B, ya, tepat setelah bertumbuhan dengan benda A. Berarti ini bisa kita substitusi aja. Yang pengen kita cari kan benda B kecepatannya. Berarti persamaan satu sama persamaan dua bisa kita tulis ulang kayak gini. Persamaan satunya itu jadi MA dalam kurung VA dikurangin VA aksen. Jadi yang MA VA aksen yang dipindah ke kiri, yang di sebelah kanan tinggal MB VB aksen. Sementara kalau dari persamaan dua, nanti kita dapat MA VA kuadrat dikurangin VA aksen kuadrat sama dengan MB VB aksen kuadrat. Nah, terus kedua persamaan ini kita bagi. Kalau dibagi, persamaan yang bawah dibagi sama persamaan yang atas, nanti kita punya MA sama MA-nya kan habis. Sementara VA kuadrat dikurangin VA aksen kuadrat jadinya kan gini ya. VA kuadrat dikurangin VA aksen kuadrat dibagi VA minus VA aksen sama dengan VB aksen kuadrat dibagi VB. Jadi tinggal VB pangkat satu kan ya, VB aksen. Nah, terus ini bisa kita selesaikan lagi. Kalau misalkan kita punya X kuadrat dikurangin Y kuadrat, itu kan bisa dipecah ya, bisa difaktorin. Jadi X plus Y dikali X min Y. Gitu. Nah, ini bisa kita faktorin. Jadi kalau VA kuadrat dikurangin VA aksen kuadrat ini kita faktorin, kita bakal dapat VA plus VA aksen dikali VA minus VA aksen. Jadi endingnya dari sini kita bakal dapat VB aksen sama dengan VA ditambah VA aksen dikali VA dikurangin VA aksen dibagi VA dikurangin VA aksen kayak gitu. Oke. Nah, ini kan di atasnya tuh ada VA dikurangin VA aksen. Ini juga ada. Ini bisa kita coret. Coret. Jadi nanti kita dapat sisanya itu adalah VB aksen sama dengan VA ditambah VA aksen. Nah, ini kita bikin VA aksen sama dengan VA dikurangin VB aksen. Ini adalah persamaan 3. Nah, kalau persamaan 3 itu kita substitusi ke persamaan 1 gitu ya, atau persamaan 2 sama aja. Itu nanti kita bisa dapat VB aksen. Misalnya kita substitusinya itu ke persamaan 1. Persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 1. Nanti kita dapat MA VA sama dengan MA dikali VA aksen kan ya, yaitu VA min VB aksen ditambah MB VB aksen. Nah, ini kalau kita sederhanain, kan ini MA VA, ini MA VA. Benar kan ya? Apa ada yang salah? Wait a minute, kita cek dulu. Nggak ada yang salah ya? Wait. Oh, harusnya VB aksen yang kita substitusi. Soalnya kalau kayak gini nanti kecoret habis tuh VA, apa VA aksen. Oke, berarti ulang lagi. Berarti dari sini ya, dari VB aksen aja yang kita substitusi dari sini. Kita masukin ke persamaan 1. Kita masukin ke persamaan 1 di sini. Nanti kita dapat VA aksennya berapa? Berarti MA VA sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB. VB aksennya diganti jadi VA ditambah VA aksen. Kayak gitu. Jadi nanti dapat kita MA VA sama dengan MA VA aksen tambah MB VA tambah MB VA aksen. Gitu. Nah, yang VA aksen kita gabung sama VA aksen, yang VA doang kita gabung sama VA doang. Jadi kan yang ruas kirinya berubah jadi MA dikurangin MB dikali VA. Gitu. Sementara yang di ruas kanan jadinya MA plus MB dikali sama VA aksen. Gitu ya. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. Kan tadi MA diketahui di soal itu adalah 5 kilo ya. Sementara MB-nya adalah 3 kilogram. Berarti kalau kita masukin angka-angkanya, kan ini 5 dikurangi 3 dikali VA. Kecepatan VA-nya tadi kita dapat dari soal yang pertama, itu adalah 8 meter second. Berarti 5 dikurangi 3 dikali 8 sama dengan 5 ditambah 3
dikali VA aksen. Nah, 5 ditambah 3 itu kan 8 ya. Berarti ini sama ini bisa coret. Nah, jadi dapat VA aksennya itu cuma 5 dikurangi 3 aja, atau sama dengan 2 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan VA aksen. Nah, sementara yang kita cari itu kan ditanya di sekolah adalah VB aksen. Buat dapat VB aksen berarti dimasukin aja ke sama 3. Nah, kan sorry, persamaan yang ini ya, atasnya bersama 3. Nah, kan VB aksen itu adalah VA ditambah sama VA aksen. Berarti VB aksen itu adalah VA-nya itu kan dari 8. VA aksen itu 2. Berarti VB aksen dia kecepatannya adalah sekitar 10 meter per second. Ini adalah kecepatan dari benda B-nya setelah atau VB aksen. Oke. Nah, setelah itu kan ditanya ininya kan ya, perubahan momentum untuk kedua benda, untuk masing-masing benda. Setelah terjadinya tumbukan tadi. Untuk benda A dia perubahan momentumnya berapa, untuk benda B dia perubahan momentumnya berapa. Nah, begitu perubahan momentum dari masing-masing benda, tinggal kita bandingkan aja untuk benda A. Untuk benda A, berarti perubahan momentum dari benda A itu adalah momentum akhir benda A dikurangin sama momentum awal benda A. Momentum akhir benda A itu kan MA dikali VA. Sementara momentum awal benda A itu adalah MA dikali VA. Berarti dari sini kita dapat 5 dikali kecepatan akhirnya itu 2 ya. Sementara kecepatan awal itu adalah 8. Berarti dapat perubahan momentum untuk benda A itu adalah 10 dikurangin 40, berarti sama dengan minus 30 Newton second. Jadi perubahan momentumnya negatif karena apa sih namanya, kecepatannya jadi tambah kecil kan untuk benda A. Nah, kalau untuk benda B berarti tinggal delta PB itu adalah momentum akhir untuk benda B dikurangin momentum awal dari benda B. Momentum akhir benda B kan MB dikali BB aksen. Sementara momentum awal benda B itu adalah MB dikali 0. Ya kan? Karena benda B awalnya diam sebelum ditabrak. Nah, berarti tadi kan PB aksen kita udah dapat nilainya adalah 10 ya. Terus massa dari benda B itu adalah sekitar berapa? Tadi 3 kilo ya, kalau nggak salah. Ya, 3 kilo. Berarti kalau kita masukin ini tinggal 3 dikali 10. Berarti perubahan momentum untuk benda B dia adalah sekitar 30 Newton second. Dan nilainya positif. Artinya ya bendanya tambah cepat gitu ya. Untuk arah gerakan yang sama, untuk arah suhu X dia momentumnya bertambah, kecepatan besar kecepatannya bertambah. Kayak gitu. Nah, ya, jadi kayak gitu ya. Ini adalah soal tentang kekekalan energi dan juga digabung sama kekekalan momentum. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Yang soal selanjutnya. Nah, ini yang nomor, yang tadi nomor 2 udah ya. Nah, ini yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 3 ini dia kasusnya itu tentang gelombang transversal. Jadi kita punya gelombang transversal. Nah, gelombang yang transversal yang menjalar pada tali gitu ya. Dia menjalar pada arah sumber X negatif seperti pada gambar di samping. Diketahui tegangan tali 3,6 Newton dan rapat massa tali 25 kali 10⁻³ kg per meter. Nah, gambar di samping adalah foto gelombang tali pada saat dia sebenarnya 0 titik. Nah, kita diminta cari amplitudo dan panjang gelombang dan misalkan gelombang lainnya gitu kan ya. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja dari grafiknya. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari grafiknya, yaitu grafiknya itu adalah grafik simpangan terhadap posisi menjalarnya di kubu X tadi. Nah, kalau kita lihat simpangannya ke atas itu maksimumnya adalah ketika Y sama dengan 0. Dan ke bawahnya itu adalah ketika Y sama dengan minus 4. Jadi dari grafik ini kita bisa langsung simpulkan bahwa amplitudonya itu adalah 4 cm gitu. Karena amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang diukurnya itu selalu dari Y sama dengan 0. Jadi dari titik seimbang. Jadi paling jauh ke atas seberapa jauh gitu ya. Sama paling jauh ke bawahnya seberapa jauh. Nah, di sini kan ke atas 4, ke bawah 4, berarti amplitudonya adalah 4 cm. Nah, terus panjang gelombang bisa kita ukur dari jarak atau dari titik di mana si gelombangnya itu dia berulang kondisinya, gitu ya. Nah, di sini kan gelombangnya itu berulang kondisinya itu ketika bisa dari puncak ke puncak, gitu ya. Bisa juga dari lembah ke lembah, ini kalau dalam lembah. Atau kita ambil titik sembarang aja. Ya, misalkan di sini titik yang diketahui ketika Y-nya sama dengan 3 di sini, sama ketika Y-nya balik lagi ke 3, ini udah jadi satu gelombang.
Kenapa? Karena kondisinya sama. Ketika Y-nya sama dengan 3 di sini, si grafiknya itu geraknya adalah lagi pengen turun ke bawah kan ya, ketika X bertambah. Artinya gelombangnya tuh simpangannya lagi pengen bergetar ke bawah arahnya. Sementara di sini juga ketika X ketika Y-nya sama dengan 3 lagi di ujung kanan sini, dia gelombangnya juga lagi pengen turun ke bawah. Gitu. Jadi kedua titik ini posisinya sama-sama di Y sama dengan 3, posisinya sama dan kondisinya juga sama. Jadi kondisinya itu pengen turun. Kondisinya mau turun gitu ya. Mau turun. Nah, kalau misalkan posisinya sama dan kondisi getarannya juga sama, sama-sama pengen turun kayak itu, berarti si gelombangnya itu udah berulang satu kali atau siklusnya udah terulang. Nah, kalau siklusnya udah terulang, berarti dari situ ya udah tinggal kita hitung aja jarak dari sini ke sini itu berapa. Maka jaraknya adalah segini ya. Nah, ini X-nya itu, nah misalkan X-nya ini skala X enggak ada ya. Oh, ini ada. Skala X ada. Dari sini ke sini itu 20 cm. Terus dari sini ke sini itu 40 cm. Berarti per garisnya itu sekitar 10 cm ya. Berarti ini 10 cm, ini 20 cm, ini 30 cm, ini 40 cm, yang ini 50 cm. Berarti kalau dari sini ke sini, dari 10 cm ke 50 cm kan sisanya adalah sekitar 40 cm panjang garisnya. Nah, berarti ya udah, berarti panjang gelombangnya kita bisa dapat lambdanya di situ adalah sekitar 40 cm. Ya, gitu ya. Nah, sesuai sama kuncinya yang tadi kan. Nah, jadi nggak harus kita selalu ngambil titik buat nentuin panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu dari puncak ke puncak, lembah-lembah. Yang penting dari titik manapun di gelombangnya, asalkan dia posisi simpangannya sama di sumbu Y dan juga arah getarannya sama. Jadi sama-sama pengen, misalkan pengen ke bawah atau sama-sama pengen ke atas. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan yang B-nya, kecepatan jalar dan frekuensi sudut. Kecepatan jalar itu kecepatan rambat ya maksudnya. Nah, kecepatan rambat itu bisa kita cari dari ini. I sama dengan lambda dikali F. Atau karena di sini kasusnya itu adalah gelombang transfer yang terjadi pada tali yang menjalar, itu bisa kita pakai permusalan yaitu pakai hukum Melde. Kalau pakai hukum Melde gitu ya, kecepatan rambat gelombang pada tali itu bisa dicari pakai akar tegang tali dibagi dengan rapat massa talinya. Tapi ingat, ini cuma bisa dipakai kalau misalkan gelombangnya itu adalah gelombang pada tali, ya, tali satu dimensi. Gitu. Nah, terus ya udah tinggal kita masukin aja kan tegang talinya itu 3,6 Newton. Terus rapat massa talinya 25 kali 10 pangkat 3. Berarti 3,6 dibagi 25 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti kan ini kita dapat sekitar 3,6 10 pangkat 3 ke atas kan jadi 10 pangkat 3 ya. Berarti 36 per 25 dikali 100. Nah, terus diakar. Gitu kan ya. 36 diakar kan jadinya 6. 25 jadi 5. Berarti 6 per 5 dikali 10 meter per second. Nah, berarti kecepatannya adalah sekitar 10 bagi 5, 2 kali 2, 6, 12, berarti 12 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan rambatnya. Gitu ya. Jadi bisa dicari menggunakan hukum Melde ini. Kalau kasusnya adalah gelombang pada tali. Tapi kalau kasusnya umum, maksudnya gelombang random gitu ya, bisa gelombang elektromagnet atau gelombang mekanik lain, itu dicarinya pakai yang ini definisinya, yaitu F dikali lambda. Kayak gitu. Nah, frekuensi sudut itu bisa kita cari dari ini. Kan omega itu frekuensi sudut itu adalah omega, yang mana omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Sementara kita bisa juga dapat, ya udah dari sini kan kita udah tahu kecepatannya adalah 12 meter per second. Terus tadi lambda kita udah tahu juga adalah 40 cm. Kalau dijadikan meter jadi 0,4 meter gitu kan ya. Berarti kita bisa dapat frekuensi sudutnya adalah kita cari dulu aja F-nya dari ini, dari persamaan ini. Nah, kan P sama dengan lambda dikali F. Nah, P-nya 12. Lambdanya 0,4. Jadi dapat F-nya sekitar 12 dibagi 0,4. Atau 12 dibagi 4 itu kan 3. 3 kali 10 ya sekitar 30 Hz. Gitu. Nah, berarti omeganya atau frekuensi sudutnya adalah 2pi dikali 30. Berarti omeganya itu sekitar 60 pi radian per second. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini adalah frekuensi sudutnya. Nah, terus kalau yang C-nya, dia tanya bilangan gelombang dan fasa awal dalam
dalam bentuk aksin gitu ya. Nah, buat nyari bilangan gelombangnya, itu bisa kita cari pakai definisi bilangan gelombangnya. Bilangan gelombang itu kan 2pi dibagi lambda. Berarti 2pi dibagi 0,4. Nah, 0,4 itu kan kalau jadikan pecahan jadi 2/5 ya. Berarti sekitar 5 pi meter pangkat min 1. Nah, ini adalah bilangan gelombangnya. Kayak gitu. Nah, buat nyari fasa awalnya gimana? Berarti kita bentuk dulu fungsi gelombangnya. Kalau dia dimintanya dalam arcsin, ini kan dimintanya fasanya dalam arcsin. Berarti kita bentuk fungsi gelombangnya dalam sinus juga. Jadi A dikali sin Kx, gitu ya. Nah, ini kan dia merambatnya pada arah sumbu X negatif. Berarti antara K dan omeganya, Kx dan omega T-nya, dia tandanya harus sama. Berarti kita bikinnya Kx ditambah sama omega T, jadi ditambah sama fasa awal. Nah, ini tandanya sama-sama positif. Karena dia merambatnya ke kiri. Merambatnya ke sumbu X negatif. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia merambat ke sumbu X positif, berarti Kx minus omega T. Jadi tanda antara Kx sama omega T harus saling berlawanan. Gitu ya. Nah, terus berarti dari sini kita dapat, ya udah, tadi kan kita udah dapat amplitudenya itu adalah sekitar 4 cm ya. Amplitude 4 cm. Terus K-nya itu adalah 0, ini 5 pi gitu ya. Omeganya juga adalah 30 Hz. Oke. Sorry, bukan omeganya. Apa? Omeganya 6 pi, ya. 6 pi lagi. Berarti ini persamaan bisa kita tulis ulang, jadi dia sama dengan A-nya itu 4 cm dikali sin, K-nya itu kan 5 pi, tapi 5 pi meter gitu. Berarti 5 pi dikali X gitu. Ditambah sama omeganya 6 pi dikali T ditambah sama fasa awalnya, 0. Nah, kita tinggal ambil titik sembarang aja pada sumbu X gitu ya. Ketika T sama dengan 0. Jadi kita ambil T-nya 0. Gitu. Kita ambil T-nya 0. Habis itu kita ambil titik X-nya sembarang, bebas mau di mana. Ambil aja titik X yang kita langsung bisa baca dari grafik ini, dia nilai Y-nya itu berapa. Oke, contoh misalkan ketika T-nya 0, terus kita ambil X-nya di 0. Ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya itu kan pas di sini, pas di 4 cm. Gitu. Jadi kita bisa dapat untuk X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 4 cm. Jadi kalau kita masukin data ini ke dalam fungsi gelombangnya, kita masukin ke sini, nanti kita dapat 4 cm sama dengan 4 cm sin 5 pi dikali 0 ditambah 6 pi dikali 0 tambah pi 0. Gitu. Ini kan 4 cm coret ya. Jadi nanti kita dapat sin dari fasa awal itu nilainya sama dengan 1. Nah, sin berapa yang nilainya 1? Maka sudutnya itu kan harus sama dengan 90 derajat ya. Tapi ingat fasa awal ini selalu dinyatakan semuanya sudutnya itu dalam radian. Jadi kita convert dulu ke radian. 90 derajat kalau di convert ke radian itu jadinya kan pi per 2 ya, pi per 2 radian. Nah, jadi kalau kayak gitu kita dapat fungsi gelombang ya, ini termasuk jawaban dari soal yang C-nya juga ya. Soal yang D. Fungsi gelombang totalnya itu adalah ini fasa awalnya. Kalau fungsi gelombang total berarti 4 cm sin 5 pi x gitu ya, tambah 6 pi t tambah pi per 2 radian. Kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi gelombang total. Kayak gitu ya. Nah, ini masalah tentang gelombang mekanik. Nah, terus kalau yang nomor 4-nya, ini masalah fluida. Jadi kita punya suatu fluida, yaitu konfigurasinya itu adalah tabung Venturi, yang terhubung dengan suatu manometer. Manometernya itu kayak pipa U gitu ya, yang berisi raksa. Nah, terus si fluida yang mengalir di dalam tabung Venturi ini yang gede nih, tabung yang bentuknya kayak huruf V ini, itu adalah air. Nah, terus kita ditanya, turunkan persamaan kecepatan air di titik 1 dengan menggunakan dinamika fluida dan statika fluida. Nyatakan dalam A1, A2, rho air, rho Hg, dan rho G. Ya. Nah, berarti ini sama aja kayak kita disuruh meninjau kasus dinamika fluidanya. Menggunakan persamaan Bernoulli, dan juga kita harus cari tahu selisih tekanan di kedua titik tadi menggunakan hukum Pascal. Ya.
Nah, di sini rho air itu adalah massa jenis air, sementara rho Hg itu adalah massa jenis dari si raksanya. Gitu ya. Nah, kita tinggal bandingkan titik satu sama titik dua. Nah, titik satu itu kan di sini. Titik satu itu di sini dengan ketinggian dari titik satu ke batas raksanya itu adalah Y. Kayak gitu. Sementara selisih ketinggian antara raksa yang kiri sama kolom raksa yang kanan itu adalah H. Kayak gitu ya. Nah, di sini berarti tinggal kita terapkan prinsip Bernoulli antara titik satu ini dengan titik dua. Kalau kita terapkan prinsip Bernoulli, maka P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. Gitu. Oke, nah terus ini apa sih namanya? Nah, terus gini aja, apa sih namanya? Oh ya, ya sorry, ini tambah setengah rho P2 kuadrat, kurang. Nah, ini persamaan satu. Habis itu, ide kuncinya di sini adalah antara titik satu sama titik dua. Nah, sekarang kita tinjau selisih tekanan antara titik satu sama titik dua. Dengan cara kita tinjau aja nih, apa sih selisih tekanan yang terjadi pada si manometernya. Jadi selisih tekanan antara titik satu dan titik dua atau P1 min P2 itu sama aja kayak selisih tekanan yang terjadi pada manometer. Jadi sama aja kayak perbedaan tekanan fluida statik gitu. Fluida statik pada manometer, pada manometer gitu ya. Nah, di sini kita misalkan titik dua ini, di sini kan isinya fluida minyak gitu ya. Isinya apa? Bukan sorry, bukan minyak, air. Nah, jadi sekarang kita tinjau menggunakan hukum prinsip Pascal. Di sini kalau kita gambarkan pipanya itu kan kayak gini. Pipanya itu ini pipa yang sebelah kiri, terus ini pipa yang sebelah kanan. Gitu. Pipa yang sebelah kanan. Nah, terus ini diisi sama suatu fluida cair, diisi sama raksa gitu. Nah, sementara di dalamnya air gitu. Nah, titik satu di sini ketinggiannya kan sama kayak titik dua ya. Titik satu ketinggiannya sama kayak titik dua. Nah, terus diketahui di sini dari batas raksa yang di kiri ke titik satu itu ada lagi. Sementara kolom raksa yang di sebelah kanan selisihnya dengan kolom raksa di kiri ini begini itu adalah A kecil. Nah, ini karena si raksa ini dalam kondisi statik, fluida yang ada di dalam manometer ini statik kan. Fluidanya statik. Nah, karena fluida yang ada di dalam manometer ini dalam kondisi statik, maka kita bisa gunakan prinsip Pascal aja. Prinsip Pascal itu adalah tekanan yang terjadi pada kedalaman yang sama, itu nilai tekanannya bakal sama. Misalkan kita ambil tekanan itu yang di bawah sini. Ini titik A, ini titik B. Nah, kalau pakai prinsip Pascal, maka tekanan di titik A itu nilainya bakal sama dengan tekanan di titik B. Kayak gitu. Nah, titik A itu kan ini. Titik A itu kalau kita lihat dari gambar, itu dia tekanannya disebabkan oleh si air yang berada pada kolom dengan tinggi Y ini. Segini ya, kolom air. Sama satu lagi itu adalah ini, tekanan akibat fluida yang mengalir di sini, di kolom air ini. Tekanan titik P1-nya. Kanan P1 itu tekanan akibat aliran fluidanya. Sementara di sini kan ini titik 2, berarti ini ada tekanan P2, tekanan akibat aliran fluida di sebelah kanan sini. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada kolom air setinggi Y. Berarti kita bisa dapat tekanan di titik A itu adalah tekanan P1, tekanan aliran fluida di sebelah kiri, ditambah sama tekanan air yang statiknya yang di sini. Berarti rho dikali G dikali Y. Yang mana rho-nya di sini adalah rho air ya. Rho air. Oh ya, dan di prinsip Bernoulli-nya juga yang di persamaan satu ini rho-nya rho air semua. Karena kan yang mengalir itu adalah air. Bukan raksanya dalam kondisi statik. Nah, terus tekanan di titik B yang di sebelah kanan sini, itu kan sama aja kayak tekanan P2 ini. Ya. Tekanan akibat aliran fluida di sebelah kanan, ditambah sama
tekanan air di yang ini, yang kolom sebelah sini, ditambah sama tekanan raksa yang tingginya sejauh H ini. Berarti sama aja rho raksa, rho R gitu. Atau rho Hg tadi kan, rho raksa itu rho Hg dikali G dikali H kecil ditambah sama tekanan air yang segini. Nah, air yang segini kan kolomnya itu adalah tingginya itu yang ini. Itu sama aja kayak selisih Y dikurangin H. Ini Y min H. Karena kan dari bawah ke atas itu Y, dari sini ke situ itu H. Berarti yang ini adalah dari apa? Dari atas ke sini. Itu sisanya, yaitu Y min H. Berarti ini rho air dikali G dikali Y min H. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita dapat P1 min P2 itu sama dengan ya tinggal kita pindah relasinya ke kanan. Rho Hg dikali G dikali H gitu, dikurangin rho air dikali G dikali Y ditambah rho air dikali G dikali Y gitu, dikurangin rho air dikali G dikali H. Nah, ini kan habis ya, suku yang tengah ini. Habis, jangan pakai putih. Habis deh. Berarti tinggal sisa selisih tekanannya P1 min P2 itu sama dengan rho Hg dikali G dikali H dikurangin rho air dikali G dikali H. Atau kalau disederhanakan kan ini G sama H nya bisa keluar ya. Berarti P1 min P2 sama dengan rho Hg min rho air dikali G dikali H. Nah, ini persamaan 2 kayak gitu. Nah, terus ya udah sekarang titik titik 1 sama titik 2 itu kan dia sejajar gitu ya. Sejajar kan ya. Maka ketinggian H1 sama H2 itu sama aja. H1 sama dengan H2 gitu. Karena ketinggian karena mereka titiknya kedua apa titik 1 dan 2 itu sejajar. Karena tingginya sejajar atau H1 sama dengan H2 maka suku ini ya bisa kita coret aja kan ya. Habis deh kalau diselisihin. Berarti nanti tinggal sisa sukunya itu adalah P1 min P2 gitu sama dengan jadi yang dari persamaan bernol di persamaan satu ini P2-nya pindah ke kiri kan jadi P1 min P2. Terus setengah rho V1 kuadratnya pindah ke kanan. Jadi ini jadi setengah rho air V2 kuadrat dikurangin setengah rho air V1 kuadrat kayak gitu. Nah, ini persamaan 3. Nah, habis itu kita cari dulu hubungan antara V2 sama V1 itu apa. Nah, cara nyari hubungannya gimana? Kita bandingkan aja kan di sini di pipa yang sebelah kiri, di bagian sini dia punya luas penampang itu adalah A1. Terus di pipa sebelah kanan yang bagian sini dia punya luas penampang A2. Berarti kita cari hubungannya itu menggunakan prinsip kontinuitas. Yaitu debit air pada titik 1 sama dengan debit air pada titik 2. Yang mana debit itu bisa kita definisikan sebagai luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran. Jadinya kalau kayak gitu kita dapat A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Nah, ini persamaan 4. Kayak gitu. Nah, kalau kita substitusi V2 ke persamaan 3 gitu ya. Persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 3. Nanti kita dapat P1 min P2 gitu ya. Itu sama dengan setengah rho A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikali V1 kuadrat itu. Nah, ini rho-nya rho air. Dikurangin setengah rho air dikali V1 kuadrat. Gitu ya. Nah, V1 kuadrat kita keluarin, terus ini yang setengah rho airnya kita pindahin ke kiri. Berarti setengahnya pindah ke kiri kan jadi 2 ya. Jadi 2 P1 min P2. Gitu. Terus rho airnya dibagi. Jadi dibagi rho air dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangin 1. Berarti dikeluarin A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat min 1. Nah, ini sama dengan P1. Nah, terus tinggal diakar. Gitu ya. Nah, tapi kan tadi P1 min P2 kita udah cari ya. Nah, ini persamaan 4. Persamaan 5 ya. P1 min P2 kita udah cari dari persamaan 2. Oke. Berarti kita substitusi aja ke persamaan 5. Kalau kita substitusi nanti kita dapat V1-nya. Itu adalah 2 dikali P1 min P2-nya itu ini ya. Rho Hg dikurangin rho air. Rho Hg dikurangin rho air dikali G dikali G dikali H kecil gitu. H kecil atau H besar.
dikali H gitu ya, dikali G dikali H, dibagi sama rho air dikali A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangin 1. Terus diakar. Nah, ini adalah kecepatan air pada titik 1. Ya, kalau misalkan dinyatakan dalam variabel doang. Kayak gitu kurang lebih. Jadi tinggal kita tinjau prinsip Bernoulli-nya satu. Terus yang habis itu kita tinjau uh, prinsip kontinuitasnya. Habis itu hukum Pascal gitu ya. Hukum Pascal pada bagian manometernya. Oke. Jadi ada 3 kuncinya. Oke. Oke. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke yang bagian B-nya. Nah, kalau yang bagian B-nya itu kayak cuma diminta nyari nilai numerik aja. Jadi kalau diketahui masa jenis airnya segini, masa jenis raksanya segini, luasnya segini, yang A1 sama A2-nya, sama tingginya segini, tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan ini. Ini kan udah dalam bentuk rho H, rho Hg, rho air, G. Terus percepatan gravitasinya pakai aja 10 meter per second kuadrat. Tinggal dimasukin aja angkanya. Jadi yang B tinggal masukin angka ke sini. Masukkan angka yang diketahui. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang C-nya, apabila kecepatan fluida di kedua titik sama seperti pada keadaan sebelumnya, tetapi cairan merkuri diganti dengan larutan lain yang memiliki nilai massa jenis rho C. Berapa tinggi H-nya? Oh, berarti harus dihitung ya nomor yang B-nya. Maksudnya kayak gini, kalau yang pertanyaan C-nya. Jadi sekarang rho Hg-nya itu kita ganti sama suatu fluida lain dengan massa jenis rho C. Kayak gitu ya. Tapi ketika kita ganti si rho Hg-nya jadi rho C, dengan rho C itu besarnya adalah 5.200 kg per meter kubik. Nah, ketinggian H-nya ini bakal berubah karena kita pengennya ketika diganti kecepatan aliran fluida itu sama. Jadi V1-nya sama dengan V2. Kecepatan aliran fluidanya setelah diganti gitu ya, raksanya itu masih sama dengan kecepatan awal. Berarti masih segini dia nilainya. Nah, ditanya berapa ketinggian H-nya. Nah, berarti kalau kayak gitu kita cari tahu dulu V1-nya dari persamaan dari nomor yang ini. Berarti 2 Rho raksa itu kan sekitar 13.600 ya. 13.600 dikurangin 1.000 dikali 10 dikali H-nya itu tadi berapa? 84 cm atau 0,84. 0,84 dibagi rho airnya itu 1.000, terus A1-nya itu tadi A1-nya 100 cm persegi, terus A2-nya 50 cm persegi. Berarti 100 dibagi 50 gitu ya, kuadrat dikurangin 1, terus diakar. Nah, ini kita sederhanain dulu aja sebelum dihitung. Kan 13.600 dikurangin 1.000 tuh jadinya 12.600 ya. 12.600 dikali 10 jadinya 126.000. Tapi dibagi 1.000 berarti jadi 126. Dikali 2 berarti kita dapat 126 kali 2 dikali 0,84 dibagi 100 dibagi 50 kan 2. 2 dikuadratin jadi 4. Berarti 4 dikurangi 1 jadi 3. Dibagi 3 berarti. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator nilainya itu sekitar 126 dikali 2 dikali 0,84 gitu ya. Dibagi 3 akar 70,6. 70,56. Berarti kecepatan aliran fluidanya itu sekitar 8,4 meter per second gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan aliran fluidanya. 8,4 meter per second. Nah, kita pengen sekarang ketika si raksanya itu diganti sama si Roche ini, sama fluida lain dengan massa jenis lebih berat, dia kecepatannya tetap 8,4 gitu. Nah, pertanyaannya pasti kan nanti tinggi kolom fluida itu bakal berubah. Nah, berubahnya jadi berapa? Berarti tinggal kita balik aja. Berarti dari persamaan satu, nih, dari persamaan satu, itu kalau kita balik persamaannya, nanti kan kita bakal dapat V1 kuadrat sama dengan 2, terus rho Hg-nya ini diganti jadi rho C. Jadi rho C dikurangi rho air dikali G dikali H dibagi sama rho air
dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Kayak gitu. Berarti dapat kan ya, rho air dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 dikali V1 kuadrat sama dengan ini kan ya, 2 rho C minus rho air dikali G dikali H. Kayak gitu. Nah, berarti dapat A-nya ya dari sini. A-nya itu adalah rho air dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangin 1 dikali V1 kuadrat dibagi ini 2 rho C min rho air dikali G. Kayak gitu ya. Tinggal dimasukin aja angkanya. Rho air kan 1000. Terus ini A1 kuadrat per A2 kuadrat tadi adalah 100 dibagi 50, 2 dikuadratin jadi 4 ya. Jadi 4 min 1 dikali V1-nya itu tadi 8,4 dikuadratin dibagi 2 dikali rho C itu tadi 5400, rho airnya itu 1000 dikali 10. Kayak gitu. Nah, ini berarti H-nya kalau disederhanakan kan jadi 3000 dikali 8,4 kuadrat dibagi sama ini uh, jadi 3000 dibagi 1000 kan jadi 100 ya. Jadi 300. 300 terus pembaginya 5400 dikurangin 1000 kan jadi 4400 dikali 2 jadi 8800. Kayak gitu tinggal hitung nilainya. Berarti 8,4 8,4 kali 8,4 kali 300 dibagi 8800. Berarti sekitar 2,4 meter. Jadi besar banget. Kok aneh ya? Kayak hampir nggak mungkin gitu dia nilai segitu. Wait, ada yang salah. Ya, anggap aja dia nilainya emang segitu ya. Dia emang gede. Nah, kita cek hitungannya. Kan V1-nya itu adalah ini. V1 kuadrat itu ini. Kalau dipindah ruasin, V1 kuadratnya jadi ini. Pembaginya itu rho air. Benar. Pindah ruas ke sini jadi ini. Terus yang ruas kanannya jadi sisa ini. Berarti H-nya jadi ini ya. Oke. Ya bener, bener ya. Berarti 8,4 kali 3 kali 1000. Terus pembaginya 10. Ini jadi 4400 dikali 2 jadi 8800. Iya bener ya. Oke, ya udah berarti biarin aja. Angkanya emang besar. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya itu nomor terakhir ya, berarti nomor 5. Nah, nomor 5-nya itu dia biasanya tentang termodinamika. Nah, jadi di sini kita dikasih suatu gas ideal monoatomik gitu ya, yang mengalami siklus bentuk bentuk diagram siklusnya itu kotak. Kalau kotak kayak gini berarti ada dua siklus ya. Berarti dua dua isotermal sorry, dua isobarik sama dua isokorik kayak gitu. Dua isobarik sama dua isokorik. Nah, sekarang tentukan kerja total yang dilakukan oleh gas dalam satu siklus tadi. Berarti kalau kita cari ya, ya totalnya di nomor 5 ini, kita copy dulu. Oke. Nah, di sini kan diketahui nilai P-nya adalah 2P0. P itu maksudnya P yang di sini ya, tekanan di titik C ini. Sama V doang itu adalah 2 kali V0. Berarti antara titik B sama titik C, dia punya tekanannya di sini 2P0. Terus di sini V-nya adalah 2V0. Di sini V-nya V0, di sini tekanannya P0. Gitu ya. Nah, kerja total yang dilakukan gas dalam satu siklus itu sama aja kayak kita nyari luas dari kotak ini. Kan ingat kerja itu definisinya adalah integral PdV, yaitu integral dari suatu daerah yang berada di bawah kurva. Nah, di sini kan daerah di bawah kurvanya adalah kurva tertutup ya, bentuknya kotak. Maka ya sama aja kayak luas dari kotaknya ini. Kayak gitu. Ini sama aja kayak luas luas daerah di bawah kurva. Karena kurvanya tertutup, maka luas daerah yang tertutupnya aja. Di sini kan kotaknya itu panjangnya itu berapa? Panjangnya kan dari V0 ke 2V0, berarti panjangnya
panjangnya adalah V0, terus tingginya itu atau lebarnya adalah dari P0 ke 2P0, berarti lebarnya adalah P0. Berarti luasnya atau usahanya dari satu siklus, siklus gitu ya, itu adalah P0 kali P0. Nah, P0 itu kan berapa nilainya? 10 pangkat 5 Pascal ya. P0-nya itu 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dikali V0. V0-nya itu 0,0225. Jadi 0,0225 atau 2,25 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 5. Berarti kan sama aja kayak 2,25 dikali 10 pangkat 3 ya, atau 2250 Joule. Nah, ini adalah usaha yang terjadi pada satu siklus. Jadi sama aja kayak luas daerah yang dibentuk oleh si siklus tadi, diagram siklus. Nah, terus yang B-nya ditanya berapa banyak kalor yang ditambahkan pada proses ABC. Berarti sekarang kita harus cari tahu dulu kalor pada proses AB sama dan kalor pada proses BC. Nah, totalnya QAB sama QBC itu QAB tambah QBC itu sama aja kayak kalor yang terjadi pada proses ABC. Kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat, ya kita cek dulu aja. Proses AB itu kan dia terjadinya itu secara isokorik ya. AB itu isokorik. Isokorik. Nah, kalau proses AB itu terjadi secara isokorik, isokorik itu kan ciri khas utamanya adalah volumenya konstan. Kalau volumenya konstan, maka delta V-nya atau perubahan volume itu nilainya sama dengan 0. Kalau delta V-nya 0, maka usahanya juga bernilai 0 pasti. W-nya 0. Karena kan usaha itu definisinya adalah ini kan ya, integral PdV. Kalau delta V-nya 0, maka ya perubahan volumenya atau dV-nya juga bakal 0. 0 dikalikan sesuatu jadi 0 ya. Jadi usahanya juga bernilai 0. Gitu. Nah, terus kita bisa hubungkan dari hukum 1 termodinamika, yaitu adalah Q sama dengan delta U plus W. Kayak gitu. Nah, pada proses AB kan WAB-nya 0. Berarti QAB itu bisa kita cari dari delta UAB-nya aja. Nah, yang mana delta U itu pada gas ideal bisa kita cari pakai F per 2 N R delta T. Yang mana F-nya ini yang kita sebut dengan derajat kebebasan. Kebebasan. Gitu ya. Nah, derajat kebebasan itu bisa dicari kalau untuk gas ideal monoatomik. Untuk monoatomik, ya, gas ideal, itu derajat kebebasannya adalah 3 ya, sama dengan 3. Karena dia gerakannya untuk gas ideal monoatomik itu cuma 3 aja. Translasi pada arah sumbu X, translasi pada arah sumbu Y, sama translasi pada arah sumbu Z. Dia nggak bisa mengalami rotasi atau vibrasi. Jadi karena cuma ada 3 kemungkinan arah gerak translasi, derajat kebebasan jadi 3 doang. Berarti QAB atau delta UAB bisa kita cari dari 3 per 2 NR delta T. Delta T itu adalah TB dikurangin TA. Kayak gitu. Nah, di sini kan dikasih tahu kalau dia jumlah molnya itu adalah 1 ya. 1 mol gas ideal monoatomik. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita dapat QAB atau delta UAB, dia nilainya sama. Itu adalah 3 per 2 NR dikali THB, dikali TB dikurangin 3 per 2 NR dikali TA. Nah, ini NR dikali TB sama NR dikali TA itu bisa kita ganti menggunakan tekanan. Diganti gimana? Kan kalau dari persamaan gas ideal, PV sama dengan NRT. Gitu kan ya. Maka kalau NR dikali TB itu sama aja kayak P dan V-nya diganti jadi PB dengan VB. Gitu. Kalau TA berarti jadinya PA VA sama dengan NR dikali TA. Jadi nanti kalornya bisa kita hitung ulang dari ini aja. 3 per 2 PA VA, PB VB, PB VB dikurangin 3 per 2 PA VA. Kayak gitu. Ya, tinggal kita hitung nilainya. Berarti 3 per 2 PB itu kan tadi tekanannya adalah PB itu 2P0 kan ya. PB kan di atas ini. PB itu 2P0 terus volumenya adalah V0. Berarti 3 per 2 dikali 2P0 dikali V0 dikurangin 3 per 2 dikali PA itu tekanannya P0 sementara volumenya V0. Nah, ini kan 2 dikurangin 1 dikali 3 per 2 gitu kan. Berarti hasilnya adalah 3 per 2 P0 V0 gitu. Nah, tadi kan P0 V0 kita udah cari nilainya itu adalah 2250 ya.
Nih, fenol-fenol. Berarti 3/2 fenol-fenol adalah 3/2 dikali 2250. Kalau dihitung tuh nilainya sekitar 1250, 1125 gitu ya. 1125 dikali 3. 1125 dikali 3 itu sekitar 3375 joule. Nah, ini adalah usaha yang terjadi pada proses AB. Nah, sekarang tinggal usaha pada proses BC-nya aja. Nah, usaha pada proses BC itu bisa dicari dari ya pada garis diagram BC ini aja kan. Diagram BC ini. Ya. Nah, pada proses BC ini kan apa tekanan tetap ya, dari tekanan di B itu 2 P0, tekanan di C juga 2 P0. Berarti ini proses adalah proses isobarik. Isobarik. Nah, karena prosesnya adalah proses isobarik, maka kita bisa cari pada proses BC, QBC-nya itu adalah sama dengan ini aja. Delta U pada proses BC ditambah sama usaha pada proses BC. Kayak gitu. Yang mana delta U pada proses BC itu kan tadi 3/2 NR TB dikurangin TC kan ya. Ditambah sama WBC. WBC itu adalah P, PB gitu ya, atau PA sama aja. Sorry. PB atau PC sama aja karena kan tekanannya sama ya. Dikali PC dikurangin PB. Gitu. Nah ini TB dikurangin TC itu bisa kita hubungkan pakai persamaan gas ideal lagi. Kan kalau dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Kalau misalkan P-nya konstan, ketika kita ubah temperaturnya, apa T-nya kita ubah jadi delta T gitu ya, NR delta T, maka di sini yang di ruas kiri yang berubah itu cuma volumenya aja karena P-nya konstan. Berarti jadi P delta V. Jadi 3/2 NR dikali TB min TC itu bisa kita ubah jadi ini. Bisa kita tulis ulang jadi 3/2 NR dikali delta T kan ya. Sama dengan P dikali delta V. Berarti 3/2 PB dikali delta V dikali VC dikurangin VB. Ditambah sama ini. Ditambah sama PB VC min VB. Kayak gitu. Berarti dari sini tinggal kita jumlahin kan ya. 3/2 tambah 1 berarti jadi 5/2 PB VC min VB. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Nah, PB itu kan 2 fenol. VC itu adalah 2 fenol. Sementara VB itu /adalah fenol. Volumenya. Nah, 2 fenol dikurang fenol kan fenol. Fenol dikali fenol 5/2 dikali 2 kan jadinya 5 ya. Berarti QBC itu adalah sama aja kayak 5 fenol fenol. Nah, fenol fenol kan tadi kita udah dapat itu berapa tadi 2250 ya. Ini fenol fenol. Berarti sama aja kayak ini 5 dikali 2250. Berarti sekitar 11.000 ya. Berarti ini 11.250 joule kalornya. Nah, berarti kalor pada proses ABC itu tinggal kita totalin aja. Kalor pada proses ABC itu adalah QAB tambah QBC. Berarti uh, berapa tadi? 3375 3375 ditambah sama ini 11250. Berarti sekitar 3375 tambah 11250. Berarti sekitar 14.625 joule. Nah, ini adalah kalor total pada proses ABC. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau yang C-nya, tentukan efisiensi dari siklus. Nah, ya, efisiensi dari siklus itu bisa kita cari pakai dua hal, yaitu usaha total pada siklus dibagi sama kalor total yang masuk, atau bisa juga satu min Q out dibagi Q in dimutlakin. Oh ya, ini sama, jangan lupa dua-duanya dikali sama 100%. Ini dikali 100%, ini juga dikali 100%. Kayak gitu. Nah, Q in itu adalah semua kalor yang dia nilai positif. Dan Q out itu adalah semua kalor atau kalor total yang dinilai negatif. Kan kalau kalor masuk dia menerima energi kan. Jadi nilai kalornya positif. Kalau dia kalornya keluar, dia kehilangan energi, maka nilai kalornya jadi negatif. Ya gitu. Nah, di sini QABC sejauh ini masih positif ya. Jadi QAB sama QBC kan positif. Berarti ini termasuk QIN. Nah, tapi kita nggak tahu nih, kalor pada proses CD sama DA itu apakah positif atau negatif. Nah, proses CD itu kan terjadinya secara ini ya, secara isokorik.
Ini isokorik. Isokorik yang mana tekanan itu turun dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Otomatis pasti nanti apa sih namanya, perubahan energi dalam itu juga negatif. Perubahan energi dalam dari proses jadi itu jadi negatif karena tekanannya berkurang dari tinggi ke rendah. Kalau perubahan energi dalam negatif, maka kalornya juga nanti bakal negatif, ya, nilainya. Kalornya negatif pada proses CD. Nah, pada proses DA, dia juga kan volumenya berkurang ya, dari 2 pinol jadi finol. Ini volumenya berkurang, volume turun. Kalau volumenya turun, maka nanti usahanya negatif, perubahan energi dalam juga pasti bakal negatif. Jadi nanti proses DA itu juga kalornya bernilai negatif. Jadi bisa kita simpulkan, karena kedua-duanya itu tekanannya berkurang. Sorry, kalau CD itu tekanannya berkurang, kalau DA itu volumenya yang berkurang, dua-duanya itu kalornya bakal negatif. Jadi kita bisa simpulkan ICD dan QDA itu kalornya adalah kalor keluar, ya, kalor keluar. Oke. Nah, karena dia kalornya kalor keluar, maka kalor innya ya udah tinggalin aja, tinggal QABC. Jadi kita, dan tadi kita udah ngitung juga usaha total pada siklusnya. Ya, untuk nomor yang A ya, yaitu ada sekitar berapa? 2250 Joule. Jadi kita gunakan definisi efisiensinya pakai yang ini aja. Jadi usaha total itu adalah 2250 dibagi kalor total yang masuk tadi itu 1465, 14,625 dikali dengan 100%. Nah, ini kalau kita hitung angkanya itu sekitar 15% ya berarti. Apa? Berarti efisiensi dari mesin kalornya itu sekitar 15,4%. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir, yang D-nya. Yang D-nya itu kan ditanya efisiensi maksimum dari mesin Carnot apabila dioperasikan pada antara temperatur tinggi dan temperatur terendah gitu. Nah, efisiensi dari mesin Carnot itu dicarinya bukan pakai ini, bukan pakai key out key in, tapi langsung kita carinya dari selisih temperatur. Jadi satu min T, T rendah gitu, temperatur rendah dibagi sama temperatur tinggi dikali dengan 100%. Jadi antara titik A, B, C, dan D itu kita harus cari tahu mana temperatur yang paling tinggi, yang mana yang temperatur yang paling rendah. Nah, ingat kalau dari persamaan gas ideal kan PV sama dengan nRT. Jadi T itu sebanding dengan PV dan dibagi NR. Jadi kalau P-nya tinggi, P tinggi, dan V-nya juga tinggi, maka temperaturnya juga bakal tinggi. Nah, di sini kan tekanan tertinggi dan volume tertinggi itu ada di titik C. Karena di titik C itu tekanannya 2 P0, V-nya adalah 2 V0. Sementara tekanan terendah dan volume terendah itu adanya di titik A. Nah, ini tekanan P0 dan volumenya V0. Berarti kita ambil aja temperatur tertinggi itu ada di C dan temperatur terendah itu ada di A. Berarti ini sama aja kayak efisiensi itu 1 min TC per TA. Kayak gitu. Dikali 100%. Nah, kalau pakai persamaan gas ideal, maka TC itu adalah PCVC dibagi NR. Sementara kalau TA itu adalah PAVA dibagi NR. Nah, kalau kita gabung, maka efisiensinya adalah 1 min PCVC dibagi NR dibagi sama PAVA dibagi, kebalik ya. Kan TC apa, ini rendah dibagi tinggi, berarti harusnya TA per TC. Kan A lebih kecil dari C. Berarti yang atas itu harusnya PAVA per NR, sementara yang bawah itu adalah PCVC dibagi NR. Terus hasilnya dikali dengan 100%. Nah, ini kan NR-nya bisa kita coret ya. NR kita coret, jadi tinggal dapat. Sisanya itu adalah 1 min PAVA dibagi PCVC dikali 100%. Nah, kalau kita masukin, tadi kan PAVA itu adalah penol vinol. Ini penol vinol. Terus kalau PCVC itu 2 penol, VC-nya itu adalah 2 vinol. 2 vinol. Nah, berarti kan ini jadinya yang atas itu penolfinol, yang ini jadinya 4 kali penolfinol kan. Jadi kita dapat 1 min 1/4 gitu, dikali sama 100%. 1 dikurangi 1/4 itu kan 3/4 ya, atau sekitar 75.
Berarti efisiensi tertinggi dari si mesin Carnot-nya itu adalah 0,75 dikali 100% atau sekitar 75%. Nah, ini efisiensi dari mesin Carnot. Jadi perbedaannya efisiensi dari mesin Carnot dengan efisiensi dari mesin Calor biasa adalah mesin Carnot itu dicarinya efisiensinya pakai temperatur tinggi sama rendahnya. Kalau mesin Calor itu pakai kalornya atau usaha dari siklusnya. Kayak gitu kan. Oke, ya itu adalah soal dari ujian perbaikan tahun 2019. Oke, kita cukupkan ya.